Ya, halo teman-teman. Gimana kabarnya? Saya doakan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Amin. Terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar buat binary bersama saya lagi, Kokoriko. Lagi-lagi kita akan bahas menjawab request rekan kita. Oke. Saya akan di sini saya sudah screenshot 3 request, 3 komen dari YouTube channel ini. Pertama dari Justinus Fajar Eko Pudiarto. Oke. Bang, kalau yang crossing itu harga close candle gimana Bang scriptnya? Jadi misalnya candle hijau cross SMA 15 ke atas. Maka di candle berikutnya kita open rise selama 1 menit. Begitupun sebaliknya kalau candle merah. Ya, jadi komen ini ada di video tutorial tentang crossing ya, teman-teman ya, crossing. Selama ini kan kita belajar crossing SMA dengan SMA. Ya, crossing SMA dengan SMA ya. Nah, gimana ini yang dimaksudkan adalah crossing suatu indikator. Di sini SMA 15 dengan candle, Jadi candlenya kayak crossing lompat dari atas bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Itu kan crossing. Berikutnya ya. Dari ini namanya newbie. Oke. Pendatang baru mau belajar, tolong dibuatkan bot dengan rule. Nah, ini seirama. Jika candle bullish crossing dengan garis EMA 10, nah tadi kan SMA 15 ya. Ini EMA 10, open di bawah garis EMA. Opennya di bawah garis EMA, close-nya di atas garis EMA. Oke, candle bullish opennya di bawah EMA 10, closingnya di atas. Jadi crossing gitu namanya. Dan stochastic crossing dari 20 ke atas, maka OP buy 1 menit. Begitu pula sebaliknya. Aku sering pakai rule ini di platform lain, tapi manual, nggak bisa pakai bot soalnya dilarang. Oke, kita akan belajar teknik crossing indikator dengan candlenya dulu ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya stochastic crossing ini prinsipnya sama ya. Jadi untuk mempermudah kita akan belajar candle dengan moving average-nya. Oke, satu komentar lagi. Saya sempat screenshot. Nah, ini dari teman kita dari luar negeri ya. Saya nggak bisa baca. Saya nggak tahu artinya gitu. Mungkin teman-teman yang tahu artinya bisa komentar di bawah ya. Ya, requestnya seperti ini. Bisakah Anda mengedit bot? Nah, ini sepertinya translate-nya ya teman-teman ya. Sehingga ketika candle menyentuh SMA, menunggu lilin ditutup sampai perdagangan masuk. Oke, tebakan saya adalah sama seperti request sebelumnya yang tadi kita bahas. Dia itu crossing candle dengan SMA-nya ini, sehingga ketika candle menyentuh SMA menunggu lilin ditutup. Nah, ditutup meyakinkan itu crossing atau bukan gitu. Oke, 3 request ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang requestnya sudah saya bacakan ini. Nah, kita akan samakan dulu. Kita akan pakai SMA 15. Oke. Untuk newbie di sini kan pakai EMA 10. Prinsipnya adalah sama. Nanti saya akan kasih tahu juga caranya ya, EMA 10. Cuma beda berubah indikatornya aja kan berarti kan. Nah, prinsip yang newbie bilang ini adalah benar nih. Prinsip crossing itu adalah sesuatu yang sebelumnya di bawah, sekarang dia di atas, atau yang sebelumnya di atas dia di bawah dari suatu acuan. Nah, misalnya gini, dia bilang open di bawah garis EMA, candlenya open di bawah garis EMA, tapi close-nya itu di atas garis EMA. Berarti EMA-nya itu melewati body candle dia kan. Nah, itu namanya crossing. Oke. Kita akan coba buat gini ya. Di SMA 15 kalau candlenya bullish, artinya opennya di bawah, close-nya di atas, dia akan buka rise gitu ya, Begitupun sebaliknya, kalau crossingnya candle merah, candle bear, artinya opennya kan di atas SMA, di atas indikator, close-nya di bawah, merah dan crossing ya, dia buka fall. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, silakan buka platform binary.bot-nya. Anggaplah kita hari ini pakai
Ini apa nih ya? 75 index kali ya. Oke. Jadi prinsipnya sama, marketnya tinggal teman-teman setting aja, rise fall. Nah, ticknya durasinya diganti second deh, 55 detik ya. Blok 3 nya hapus, dirapikan. Oke, sekarang kita butuh variabel. Nah, kita akan buka posisi di candle baru. Berarti candle acuan kita adalah candle sebelumnya, candle kedua terakhir. Begitupun dengan nilai SMA-nya, adalah nilai SMA yang kedua terakhir, bukan yang terbaru. Makanya kita butuh buat variabel SMA. Oke deh, namanya indikator ya. Kita sebut aja indikator, soalnya nanti bisa SMA, bisa EMA, bisa macam-macam ya indikator gitu ya. Set indikator. Kita set dulu di sini. Indikator itu kita pakai SMA ya, indicators, simple moving average. Tapi bukan yang ini ya teman-teman ya. Yang ini teman-teman mendapatkan nilai terupdate yang paling terakhir. Sedangkan kita mau yang dua terakhir. Berarti kita ke advance. Nih, simple moving average array di sini. Kalau tadi teman kita newbie maunya EMA 10, pakai yang ini. Nih, EMA 10. Oke, saya pakai contoh SMA 15 ya. Di sini SMA periodenya 15. Oke. Input listnya anggaplah kita pakai candle acuan 1 menit crossingnya. Berarti ambil tick analysis, advance, candle list, candle ini, make a list of. Nah, harga close-nya biasanya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa open, harga open juga bisa sih. Cuma biasanya standarnya indikator itu kan acuan harganya di harga close, di harga close candle. Nah, intervalnya teman-teman boleh setting sini di 1 menit atau di sini 1 menit ya. Artinya kalau 1 menit di sini, teman-teman ganti defaultnya berapapun nggak ngaruh, di sini tetap 1 menit gitu. Oke, indikatornya sudah dapat, tapi kan kita mau yang kedua ya teman-teman ya. Yang kedua, berarti kita ambil list ini get, list ini di delete, get from n dari 2 ke belakang kan, berarti di sini isi 2 nih teman-teman. 2. Array-nya ambil dari simple moving average array ini. Nah, sekarang kita dapat array moving average yang kedua terakhir. Oke, udah dapat di dalam indikator. Selanjutnya saya butuh harga open sama close-nya, nanti bisa. Oke, sekarang kita bandingkan. Nah, if kita cek perbandingan, misalnya candle bull dulu ya, candle bull itu yang candle hijau, artinya opennya itu di bawah. Oke. Ambil dari tick analysis, in candle list read, opennya di bawah SMA teman-teman. Nih, di bawah indikator. Di bawah indikator. Ini 1 menit ya. 1 menit. Nah, oke. Ini dulu. Lalu syarat kedua adalah ini kita duplicate. Syarat kedua, close-nya itu harus di atas. Oh, sorry, ini belum. Ini di bawah, ini di atas, lebih besar sama dengan indikator. Nah, bayangin teman-teman gini. Dengan 2 syarat ini sebenarnya sudah cukup. Open-nya di bawah indikator. Oh, ini open di bawah indikator. Lalu ada close di atas indikator. Udah pasti nyusun, udah pasti tersusun otomatis nih. Open, indikator, close. Udah pasti bull, udah pasti green, hijau, candle hijau, udah pasti crossing dengan 2 syarat ini. Nah, 2 syarat ini kita gabungkan pakai n ini. 1 di sini, 1 di sini, biar teman-teman bisa lihat nggak kepanjangan. Saya pakai external input. Nah, ini ya, dia jadi ke bawah. Opennya harus di bawah, close-nya harus di atas. Nah, jika hijau gini dan crossing, apa yang harus dilakukan?
purchase price ya, purchase price. Sekarang kita bikin syarat purchase vol-nya. Ini kita duplicate teman-teman. Sekarang kalau vol itu kan merah, artinya opennya di atas indikator, cukup dibalik ini, lebih kecil jadi lebih besar. Close-nya tutup candle di bawah indikator, rubah jadi lebih besar jadi lebih kecil. Di sini purchase apa nih, vol. Oke, vol. Udah selesai teman-teman. Tapi hati-hati, di sini kita belum buat saat perpindahan candlenya. Jadi dia setiap tick akan ngecek ini. Kan kita maunya dia open posisi di pergantian candle saja, bukan di setiap tick ya teman-teman ya. Ya triknya seperti yang biasa kita lakukan teman-teman. Bikin variabel namanya temporary open time. Ya. Di set temporary open time. Ambil dari tick analysis, in candle list read ini, open time-nya 1 menit ya. Saya taruh di blok 4 deh. Atau teman-teman bisa taruh di sini nih, 1 aja. Di blok 1 aja di sini juga boleh. Oke, saya kasih contoh deh ya. Ini. Biasanya kan 1 di sini dan di blok 4 ini. Nah, teman-teman bisa gantikan 1 di sini aja juga. Sama aja ya teman-teman ya. Ini kita hapus saja. Oke. Nah, selanjutnya di blok 2 kita kasih filter, kita kasih tahu robot. Kalau bukan pergantian candle ya you jangan ngapa-ngapain ya robot ya gitu. Ini caranya seperti ini teman-teman. Ini karena udah kebiasaan jadi hafalan sih teman-teman. Jadi hafalan karena sudah kebiasaan. Ya pertama-tama pasti nyari dulu ya, referensi gimana caranya. Ternyata ketemu cara seperti ini. Ada cara lain, misalnya main detik, itu juga bisa. Banyak cara, intinya harus mendeteksi pergantian candle, itu aja sih teman-teman. Jadi terserah, boleh cara apapun. Oke, nah rule yang teman-teman udah buat tadi masukkan di bawah ini. Nah, jadi rule ini hanya dilaksanakan jika saat pergantian candle, bukan setiap tick gitu. Kalau tadi kan setiap tick, sekarang hanya saat pergantian candle. Oke. Nah, di sini saya tambahin else deh. Ini kan crossing up, ini crossing down. Berarti kalau nggak crossing up, nggak crossing down, berarti no crossing ya. Saya ingin kasih tahu user notify no crossing. Di sini saya kasih tahu crossing up. Di sini saya kasih tahu crossing down. Crossing down. Oke. Kita run ya, kita coba run ya teman-teman. Ini mungkin akan lama. Saya nggak tahu dapat momennya atau enggak ya teman-teman ya. Soalnya dia 1 menit. Kok buka log sih? Bukan. Saya mau buka chart maksudnya. Dirubah ke 1 menit. Candle. Oke, terus tadi SMA 15 ya. Tambahin indikator SMA apa nih? MA ya, moving average. Diedit ganti 15. Oke. Fieldnya close, ini yang saya maksud. Teman-teman bisa open, high, low, close. Biasanya sih close. Nah, dan nah ini no crossing. Padahal teman-teman lihat, coba ya, kita close dulu. SMA 15.
Oh, iya, ada yang salah ya teman-teman, ada yang kelupaan. Makanya tadi dibilang no crossing. Iya, yang ini teman-teman. Nah, yang ini simple moving average-nya kita udah benar from N2. Tapi yang ini kita masih from N1. Masih salah ya. Diganti from N jadinya 2. Oke. Kan kita mau lihat di candle 2 terakhir. Kalau teman-teman isi 1, ya artinya dia belum crossing, kan dia belum terjadi open sama close-nya. Open sama close-nya masih sama, masih doji kalau awal candle gitu. Makanya tadi no crossing nih teman-teman. Padahal harusnya bisa crossing tadi ya. Di saat awal kita run lagi ya, teman-teman ya. Yang tadi salah. Salahnya di sini. From N-nya 1, harusnya from N-nya 2. Kita buka chartnya lagi, sehingga tadi di sini harusnya ngedetect crossing up. Si robot bilangnya no crossing karena kita salah input from N-nya tadi. Nah, kita coba ya. Ini opennya di bawah atau di atas ya? Teman-teman perhatikan grafiknya. Ini secara kalau dilihat mata begini sih harusnya crossing up ya teman-teman ya. Nah, itu crossing up kiri bawah teman-teman, crossing up dan dia robot buka posisi call. Nah, di sini ya teman-teman ya, crossing up dia buka posisi di new candle ini, call. Begitu. Oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada candle hijau lagi, candle bull lagi. Apakah dia crossing up lagi? Tidak, karena kan dia nggak crossing dengan SMA-nya gitu. Jadi artinya di candle berikutnya dia nggak akan OP, artinya dia akan munculin no crossing gitu teman-teman. Oke, prinsipnya sederhana ya teman-teman ya. Kita coba cari momen lagi ya. Nah, ini yang ini nih no crossing ya teman-teman. Dia nggak open posisi nih. Ya, dia nggak open posisi. Nah, coba teman-teman lihat lognya. Ada kata-kata no crossing nggak? Nih, habis profit di sini, dia harusnya kan ngedetect candle sebelumnya. Candle sebelumnya itu ini. Dia harusnya nampilin crossing up, crossing down atau no crossing teman-teman. Harusnya menampilkan no crossing, betul? Tapi nggak ada jejaknya no crossing di sini. Kira-kira kenapa teman-teman? Nah, kalau kita telusuri, nah dia lihat detiknya 5359. 5359 artinya itu sudah mau apa ya? Akhir candle, pergantian candle. Udah bahkan mungkin sudah pergantian candle mungkin ya. Nah, sedangkan kalau di sini teman-teman lihat blok ini itu dilaksanakan tepat saat pergantian candle. Nah, sedangkan pada saat kita robot dapat hasil win atau loss, profit atau lossnya, dia butuh waktu proses di sini di blok 4 ini. Ya, dapat sekian sebelum masuk ke, setelah itu dia masuk ke sini dulu, belum ke blok 2. Nah, masuk ke sini dia setup lagi setup tradingnya, baru ke blok 2. Nah, dalam jangka waktu itu dia lompat ke sana, lompat ke sini, sampai akhirnya ke blok 2, dia sudah telat teman-teman. Dia sudah melewati masa pergantian candle. Nah, itu kenapa kalau pakai robot disarankan itu teman-teman perhatikan ininya juga. Nah, saya setting di sini 55 ya. Ternyata belum cukup juga 5 detik itu buat spare waktu. Bisa karena koneksi teman-teman, bisa karena kesibukan server binary, ya itu semua sih. Faktor X itu. Jadi bisa misalnya teman-teman testing 53, 54, 55. Kalau lagi cepet 57 bisa teman-teman. Saya pernah di koneksi tertentu gitu ya.
cepet dapet, cepet terus diproses cepet. 57 berarti kan sisanya 3 detik. 3 detik cukup buat robot nyampe ke blok 2 untuk menampilkan no crossingnya. Itu bisa, itu bisa. Cuma tetap ada kejadian-kejadian misalnya internetnya nggak stabil. Pada saat detik tertentu koneksinya lagi nggak stabil, lagi lemot, itu telat juga. Jadi ada candle-candle yang terlewat. Nah, itu yang itu juga yang sering dikeluhkan oleh si pemesan robot ya, pemesan robot. Kenapa candle ini kok harusnya crossing up? Kenapa dia nggak mendetek crossing up? Teman-teman harus kasih tahu sebagai pembuat robot. Di disclaimer dulu. Biasanya saya kasih disclaimer dulu berdasarkan pengalaman. Ada sekian detik untuk robot memproses hasilnya kontrak sebelumnya, sebelum proses kontrak yang baru. Nah, itu rawan terjadi kelewatan pergantian candlenya, teman-teman. Gitu. Oke. Di sini ya. Barusan dia nih di sini sebenarnya crossing nih, teman-teman. Bukan crossing ya. Crossingnya itu tapi bukan bodinya, tapi di wick candle. Sedangkan kita maunya di body candle. Artinya open sama close-nya berseberangan. Kalau teman-teman lihat di sini open sama close-nya nggak berseberangan. Opennya di bawah SMA, close-nya juga di bawah SMA. Itu bagi kita, bagi robot ini itu bukan crossing ya. Yang crossing itu seperti ini lagi. Opennya di bawah, close-nya di atas. Itu crossing gitu. Tapi kalau ini kan teman-teman bisa buat sendiri gini. Kalau opennya, saya nggak mau lihat open sama close-nya deh. Saya pengen lihat high sama low-nya. Maksudnya gini, high sama low. Kalau high-nya di bawah SMA, high-nya di atas SMA dan low-nya di bawah SMA, saya sebut itu crossing. Saya nggak peduli open close-nya. Gitu. Itu bisa juga, teman-teman. Itu bisa juga. Oke. Sebenarnya tinggal modify dikit ya dari robot ini ya. Gitu. Oke. Ini juga ada crossing berdasarkan ini ya. Ini crossing. Nah, ini no crossing. Oke. Nah, begitu teman-teman. Jadi semoga sudah terjawab dan cukup membantu ya. Untuk Kak Justinus Fajar Eko Pudiarto. Ya, saya rasa sih sudah terpenuhi ya requestnya. Nah, untuk newbie, kalau bagian candle bullish crossing dengan EMA-nya 10, saya rasa sudah terpenuhi, itu bisa. Tinggal ditambahin stochastic crossing dari 20 ke atas. Ya, dari 20 maksudnya dari bawah ke atas kali ya. Crossing dari bawah 20 ke atas 20 mungkin itu maksudnya. Itu prinsipnya sama, teman-teman. Kalau ya buat newbie, kalau tadi kita bahas candle crossing dengan EMA. Nah, kalau ini ada line 20, itu kan 20 itu kan sebenarnya garis kan, batas kan, di crossingin sama si stokastik. Prinsipnya sama, ada garis SMA di crossingin sama candle. Nah, newbie teman-teman cukup bikin garis 20 di crossingin sama stokastik, sama prinsipnya begitu. Oke. Juga buat teman kita yang dari tulisannya dari Arab, nggak tahu dari Arab atau bukan ya. Ya, ini candle menyentuh SMA, tebakan saya juga sama, ini crossing SMA dengan candle gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau klik video ini, belajar binary bot lagi bersama saya Kokoriko. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya besok jam 7 malam ya teman-teman ya. Kita belajar bareng-bareng lagi. Oke, thank you teman-teman, salam sehat, salam sukses, amin.